Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Yendra Pratama. Pada hari ini saya mencoba mereview sebuah buku Pendidikan Budaya Melayu Riau untuk SMA, SMK, MA kelas 11 yang menjadi sebuah buku panduan mata pelajaran budaya Melayu Riau. Buku ini ditulis oleh Taufik Ikram Jamil, yaitu budayawan Riau, dari Richard Putra dan Saiful Anwar. Saya mencoba membantu sebagian dari guru-guru yang mengajar mata pelajaran budaya Melayu Riau. Saya akan coba mereview buku ini. Di buku ini ada 10 bab. Untuk hari ini saya khusus mereview di bab 1, itu ada judul Hubungan Manusia dengan Alam dalam Tunjuk Ajar Melayu. Saya ingin menjelaskan dulu bahwasanya Tunjuk Ajar Melayu merupakan tulisan Bapak almarhum Tenas Effendi yang mengumpulkan semua petuah-petuah adat, nasihat-nasihat orang tua-tua dahulu dalam sebuah buku yang diberi judul Tunjuk Ajar Melayu. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu memahami tunjuk ajar Melayu tentang kepatuhan dan dialogik orang Melayu terhadap alam lingkungan. Mendiskusikan tunjuk ajar Melayu tentang kepatuhan dan dialogik orang Melayu terhadap alam lingkungan. Menyusun laporan tunjuk ajar Melayu Riau tentang kepatuhan dan dialogik orang Melayu terhadap alam lingkungan. Karakter yang dikembangkan kepada siswa adalah religius, yaitu siswa diajak mensyukuri hubungan manusia dengan alam dalam tunjuk ajar Melayu. Siswa diarahkan untuk mengetahui tunjuk ajar Melayu tentang kepatuhan dan dialogik orang Melayu terhadap alam lingkungan. Yaitu siswa diarahkan untuk bertanggung jawab dalam memahami, mendiskusikan, dan menyusun laporan tentang tunjuk ajar Melayu tentang kepatuhan dan dialogik orang Melayu terhadap alam lingkungan. Saya belum membaca buku ini secara keseluruhan. Untuk hari ini saya akan membahas bab 1 saja. Ya, kita perhatikan aja, kita amati saja gambar ini, kita lihat dan kita renungkan. Nah, di halaman selanjutnya, itu di halaman 4 sampai di halaman 11 ada subjudul Petuah Amanah, Kepatuhan, dan Dialog. Nah, di Petuah Amanah ini, petuah itu sebuah pesan yang disampaikan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya untuk dijaga. Begitu juga dengan amanah seperti nasihat, larangan, hukum, dan lain sebagainya. Siapa yang memberikan petuah tersebut? Ya, orang-orang tua dahulu. Ya, mungkin kakek atau orang tua kita sendiri, kakek kita, buyut kita, pasti akan ada sebuah petuah atau sebuah amanah, dan petuah-petuah tersebut terus bergenerasi ke generasi selanjutnya. Mengapa harus ada sebuah petuah? Bahwasanya orang tua pada masa silam menyadari pentingnya memberikan sebuah nasihat, bukan hanya tentang alam tapi tentang kehidupan. Orang tua dahulu selalu memberikan sebuah nasihat yang mungkin harus dijaga, nasihat tentang agama, sikap, dan lain sebagainya. Di mana petuah itu disampaikan, kita bisa mendapatkan petuah-petuah atau amanah tersebut di rumah. Seperti tadi, ketika orang tua kita memberikan nasihat, itu juga sebuah petuah atau sebuah amanah. Jangan pergi main terlalu larut. Kalau keluar itu izin dulu sama orang tua. Tidur jangan sampai larut malam, jangan pacaran. Jadi setiap larangan tersebut disertakan dengan alasannya. Dan bagaimana petuah amanah itu disampaikan dan dijalankan, itu tergantung dari masing-masing daerah di mana kita tinggal. Di sini sudah ada
beberapa kutipan yang masih mengutip tentang 7 ajar Melayu. Contoh lainnya seperti kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, itu kan bukanlah hadis, tapi itu bisa dikategorikan sebagai petuah amanah. Memang karena bangsa Melayu itu identik dengan Islam, jadi setiap petuah tersebut cenderung mengarah ke nasihat-nasihat agama Islam. Petuah dan amanah ini sudah diterapkan di kehidupan masyarakat. Yang B adalah kepatuhan. Di sini ada yang pertama kesadaran makhluk dan masa depan. Di sini menerangkan bahwa masyarakat Melayu itu patuh terhadap petuah dan amanah tersebut. Jadi itu mereka pegang dan mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini khusus membahas tentang manusia dengan alamnya. Kesimpulannya menyatakan bahwa masyarakat Melayu Riau cenderung mengikuti atau mematuhi petuah-petuah dari orang tua-tua dahulu. Yang kedua adalah masa depan. Di sini konteksnya untuk menggenerasikan atau petuah-petuah yang tadi sudah kita terima atau masyarakat Melayu tadi terima, itu petuah itu tetap dia berjalan di generasi selanjutnya. Nah, misalnya kan Anda telah mendengar dari kakek Anda, orang tua Anda. Nanti ketika Anda mempunyai keturunan, Anda juga akan memberikan petuah tersebut. Jadi di situ kesimpulan dari subjudul petuah amanah dan kepatuhan tadi. C. Dialog. Nah, di sini menariknya menerangkan bahwa masyarakat Melayu mempunyai karakter berdialog dengan alamnya. Nah, berdialog dengan alam maksudnya di sini ada juga menyebutkan bahwa ada sebuah tradisi menumbai. Jadi di situ ada seorang juagan yang namanya Juagan Tua, dan ini bisa dikatakan seorang pawang yang mengambil madu di sarangnya, yaitu di batang sialang. Proses pengambilan madu di sarangnya itu bukan langsung mengambil gitu saja. Ada sebuah seperti berdialog dengan sang lebah. Wahai lebah, saya ingin mengambil madu ini. Di situ ada peristiwa lebah menjawab. Lebah menjawab bukan dengan omongan, tapi dengan gejala. Seperti misalnya sang lebah akan berbunyi, berdengung. Kelompok lebah akan berdengung, itu menandakan bahwa madunya boleh diambil. Tapi jika tidak ada suara dengungan, itu artinya tidak, madu tidak diizinkan untuk diambil. Nah, itu ada dialog. Jadi kita bukan hanya berdialog dengan sesama manusia, tapi ternyata masyarakat Melayu Riau itu berdialog dengan alamnya. Di sini juga menerangkan ada seorang petani sagu, ketika dia menyemai sagu itu bukan menanam, karena beliau mengibaratkan pohon sagu ini ya sesama makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup kalau ditanam itu adalah mati gitu. Kalau manusia kalau ditanam kan ketika kita keadaan meninggal dunia. Di sini seorang petani sagu tersebut tidak menanamnya. Beliau beranggapan jika ditanam itu hanya khusus untuk orang mati. Jadi dia menamai bahwa dia hanya menyemainya gitu. Di sini memang agak sedikit rumit ya, tapi mudah-mudahan mengerti. Nah, inilah beberapa informasi yang disampaikan di dalam bab 1 ini. Di sini selanjutnya itu ada tugas untuk para siswa. Susunlah sebuah laporan yang berkaitan dengan tradisi orang Melayu di daerah tempat tinggalmu dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Nah, di sini anak-anak atau siswa diajak untuk berbagi informasi, karena jika siswa tersebut lahir di tanah bumi Melayu, otomatis siswa pasti pernah mendengarkan petuah amanah atau informasi yang telah kita sampaikan sebelumnya tadi. Akan tetapi jika siswa tersebut adalah orang pendatang, mungkin di situ adalah proses belajar untuk mengenal. Mungkin dia bisa mencari informasi tentang bagaimana kehidupan orang Melayu dan bagaimana petuah-petuah yang ada di lingkungannya. Itu bisa ditanyakan ke orang tua, tokoh adat, atau kakek-kakek yang ada di kampungnya gitu. Jadi coba ditanya
apa sih petuah atau amanah yang ingin mereka sampaikan, dan itu dituliskan dalam bentuk laporan kepada guru-gurunya. Selanjutnya di sini ada tokoh Tenda Supendi, mungkin kita bisa baca. Ini adalah pengarang buku Tunjuk Ajar Melayu, seorang budayawan Riau yang luar biasa, telah memberikan banyak informasi tentang tunjuk ajar Melayu, khususnya di kebudayaan Melayu Riau. Terima kasih. Mohon maaf jika masih kurang paham dengan penjelasan. Mungkin gurunya bisa membantu atau bisa diskusikan kepada guru masing-masing. Ya, semoga semua sehat selalu dan salam budaya Melayu Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.